Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ilana Filah, SSMPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Teori Sastra. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas X 3C. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur sehingga bisa melaksanakan kuliah daring ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi yang akan kita diskusikan kali ini yaitu tentang aliran dalam sastra. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu kita Setyaningrum, Mei Santi Warasi, Kualevi, Usep Pawan Setiawan, dan Yuni Susilawati. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan saya bacakan. Aliran dalam sastra. Aliran sastra berasal dari kata stroming atau bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham, ditimbulkan karena menentang paham-paham lama. Kemudian, aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip atau pandangan hidup, politik, dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya-karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Susilawati, NPM 2020 2150431. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator kita, yaitu Bapak Usep, dan saya akan menjelaskan jenis-jenis aliran dalam sastra. Yang pertama yaitu ada simbiolisme, yang kedua idealisme, yang ketiga yaitu ada sosialisme, yang keempat mistisme, dan yang terakhir yaitu eksistensi. Yang pertama yaitu simbolisme. Simbolisme merupakan aliran dalam sastra yang mencoba mengungkapkan ide-ide dan emosi itu dengan sugesti daripada menggunakan ekspresi langsung melalui objek-objek, kata-kata, dan bunyi. Aliran ini merupakan reaksi terhadap realisme dan naturalisme yang hanya berpijak pada kenyataan semata. Sastra simbolik hanya mengungkapkan simbol atau lambang dan mengungkapkan pemikiran emosi secara samar-samar dan misterius. Mengungkapkan simbolis tidak secara harfiah, melainkan dengan simbol-simbol. Sebuah simbol berarti sesuatu yang bermakna, tidak yang lain. Seperti contohnya, bunga mawar itu simbol dari kecantikan. Contoh karya, tinjaulah dunia sana, dengarlah keluhan pohon mangga, karya Mari Amin. Kisah Negara Kambing, karya Alex Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Yuni. Idealisme dalam dunia sastra. Idealisme berarti aliran yang menggambarkan dunia yang diangankan. Aliran dalam kesusastraan yang mengungkapkan hal-hal yang ideal pengarangnya penuh perasaan dan cita-cita. Mereka berpendapat bahwa sastra punya peran untuk suatu perubahan sosial ke arah yang positif. Sastra bertenden sebutan untuk karya-karya pengarang idealis. Diharapkan mampu mengubah sikap hidup masyarakat atau pembaca dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang statis menjadi dinamis, dari yang malas menjadi rajin, dan seterusnya. Kemudian sosialisme. Sosialisme adalah aliran yang bergerak dalam kancah sastra atau kesenian. Semangat sosialis ini ialah untuk menangkan sosialisme di tengah masyarakat. Maka dia dalam sastra sosialisme, realitas di tengah masyarakat adalah inspirasi untuk membuat karya.
Yang dimaksud dengan realitas masyarakat ialah kaum proletar dan di atas pundak kaum sastrawan. Sosialisme tertanam bertanggung jawab yang tidak ringan, yaitu memberi penyadaran kepada masyarakat tersebut untuk berjuang melawan sistem yang menindas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misanti Warasi, NPM 2020215058. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya tadi, Kak Kholevi, yaitu aliran dalam sastra bagian mistisme. Mistisme adalah aliran kesusastraan yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu di mana pemikiran yang berdasarkan kepercayaan kepada zat Tuhan yang Maha Esa, di mana dia merasakan sesuatu yang sangat dekat dan bersatu kepada Tuhan. Kata lainnya, mistisme merupakan aliran yang menggambarkan Tuhan yang selalu memaparkan keharuan dan kekaguman si penulis tersebut terhadap keagungan yang Maha Pencipta. Contoh puisinya ialah puisi doa dalam karya Lea Konserina. Baik, selanjutnya aliran dalam sastra eksistensialisme merupakan aliran yang muncul karena ketidakpuasan atas dikotomi atau perbedaan aliran idealisme dan materialisme dalam memaknai kehidupan. Menurut Ahmad Tafsir, eksistensialisme ingin mencari jalan keluar dari kedua pemikiran yang dianggap ekstrem itu. Yang berpikiran manusia sebagai objek, ia pun juga sekaligus sebagai objek dalam kehidupan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Gita Estianingrum, NPM 2020-21500-429 akan melanjutkan membaca kesimpulan materi kelompok kami, yaitu aliran-aliran dalam sastra. Kesimpulan: aliran sastra merupakan pandangan atau haluan yang memengaruhi jiwa pengarang dalam membuat suatu karya sastra. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip seperti pandangan hidup, politik, dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya. Di dalam aliran sastra terdapat beberapa macam aliran, di antaranya romantisme, ekspresionisme, simbolisme, idealisme, surrealisme, mistisme, realisme, netralisme. Dan yang telah kita bahas hari ini adalah simbolisme, idealisme, sosialisme, mistisme, dan eksistensialisme. Materi pembelajaran dan kesimpulan telah disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan salah-salah kata. Pendapat, saran, dan kritik juga pertanyaan dapat diajukan pada sesi diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.